Halo semua, perkenalkan nama saya Lafia Asri Widuri dengan NIM 21811334175 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai teori kepemimpinan pada mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Selanjutnya adalah topik pembahasan. Saya akan membahas mengenai teori karismatik, teori abdi, teori birokrasi, teori spiritual, dan teori diri sendiri. Saya akan membahas teori kepemimpinan karismatik. Karismatik merupakan kata yang memiliki bentuk dasar kata karisma, artinya pesona atau daya tarik seseorang pada orang lain. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki daya tarik, kewibawaan, dan pengaruh yang sangat besar. Seorang pemimpin karismatik memiliki dampak yang besar terhadap pengikut. Seorang pemimpin sebagai individu yang menginspirasi para pengikutnya atau anggotanya dengan kata-kata gagasan dan perilaku. Dalam kepemimpinan karismatik memiliki ciri-ciri, yaitu visioner, di mana pemimpin akan memecahkan semua keputusan dengan bijaksana demi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, kreatif dan mampu memikirkan segala sesuatu di luar otak. Selanjutnya, dapat melihat serta menerima masalah sebagai tantangan yang menarik untuk diselesaikan. Yang selanjutnya, memiliki kepribadian yang kuat dan penuh percaya diri. Selanjutnya, rendah hati dan peka terhadap sekitarnya. Mereka selalu mencoba untuk tidak melukai perasaan orang lain. Selanjutnya, berani mengambil resiko dalam mewujudkan visi dan misi secara optimal. Selanjutnya, komunikator yang handal. Dapat mengomunikasikan maksud dan tujuan dengan baik melalui pidato dan kata-kata yang menghanyutkan. Selanjutnya, mampu menjadi agen perubahan yang membawa pengikutnya menuju masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, pantang menyerah dan tidak putus asa dalam menjalankan visi dan misinya. Meskipun membutuhkan perjuangan yang besar dan sulit, namun umumnya tidak mudah merasa takut akan kegagalan begitu saja. Dalam kepemimpinan karismatik mempunyai kelebihan. Yang pertama, dapat menjadi katalisator. Mereka mampu membawa pengikutnya menuju ke arah yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung juga membantu mewujudkan visi dan misi yang membuat perusahaan atau organisasi dapat meningkat. Hal ini karena mereka tidak cepat merasa puas dan selalu ingin meningkatkan diri untuk mencapai yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kedua, mampu membangun komitmen. Bentuk pemimpin yang berkarisma juga mampu membangun komitmen para pengikut dan bawahannya secara maksimal. Berkat pesona dan karismanya, maka mereka tidak mengherankan jika para bawahan dan pengikutnya kompak mewujudkan visi dan misi bersama. Dan yang ketiga, memberi energi positif pada para pengikutnya. Pemimpin yang memiliki karisma juga dapat dengan mudah memberikan energi yang positif kepada para pengikutnya. Melalui kata-katanya, mereka dapat memacu para pengikutnya untuk merasa bersemangat menjalankan visi dan misi yang disepakati. Sehingga tidak heran jika pemimpin dengan model tersebut mampu membuat perusahaan atau organisasi berkembang lebih pesat. Kepemimpinan karismatik juga memiliki kekurangan, yaitu terlalu percaya diri. Mereka beranggapan bahwa seluruh ide dan pemikiran yang mereka kemukakan merupakan yang terbaik. Bahkan sebagian besar menganggap dirinya yang paling pantas dalam memimpin dan paling baik maupun paling tangguh. Akhirnya seringkali hal ini menjadi momok yang menjatuhkan para pemimpin dengan gaya karismatik tersebut. Selanjutnya, tidak ada regenerasi dalam kepemimpinan karismatik. Akibatnya di masa kepemimpinan selanjutnya bisa jadi tidak ada penerus visi maupun misi menjadi terhenti begitu saja. Maka dari itu
Tentu tidak mengherankan jika perusahaan maupun organisasi dengan pemimpin seperti ini tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori kepemimpinan abdi. Kepemimpinan yang bekerja untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan bawahan mereka dan mewujudkan tujuan dan misi lebih besar dari organisasi mereka. Konsep kepemimpinan abdi yang digagas pertama kali oleh Robert Greenleaf di tahun 1970 ini kembali menerima sorotan selama beberapa tahun belakangan dengan banyaknya perusahaan yang bangkit dari skandal etika dan bersaing untuk menarik dan mempertahankan bakat-bakat terbaik. Pemimpin abdi melampaui kepentingan diri mereka sendiri untuk melayani orang lain dari organisasi. Prinsip atau dimensi kepemimpinan abdi menurut Greenleaf, yang pertama mendengarkan, alat komunikasi yang diperlukan untuk berkomunikasi yang akurat dan secara aktif menunjukkan respek kepada orang lain. Yang kedua, empati, merupakan kemampuan mental memproyeksikan kesadaran seseorang kepada individu lain. Yang ketiga, penyembuhan untuk membuat suatu keseluruhan, yaitu menemukan keseluruhan dalam diri seseorang dan mendukungnya dalam diri orang lain. Yang keempat, kesadaran. Tanpa kesadaran, pemimpin akan kehilangan peluang kepemimpinannya. Yang kelima, persuasi. Seorang pemimpin abdi yang efektif membangun kesepakatan melalui komunikasi lemah lembut, jelas dan terus-menerus, serta tidak menciptakan kepatuhan kelompok melalui kekuasaan posisionalnya. Dan yang keenam, konseptualisasi. Seorang pemimpin abdi yang dapat memahami solusi suatu problem yang bahkan belum terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori kepemimpinan birokrasi. Berorientasi pada aturan dan pengawasan yang kaku dan sistematik terhadap bawahan dengan karakter kekuasaan yang hierarkis, legal, dan rasional. Sebagai suatu proses memengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif dengan cara menerapkan konsep nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan pengertian ini, seorang atasan yang hanya menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan tugas dan tujuan tertentu belum dapat disebut pemimpin, tetapi hanya sekedar pimpinan. Pemimpin dapat memengaruhi para pegawai untuk mencapai tujuan, sementara pimpinan hanya mampu memberikan perintah. Kepemimpinan birokrasi juga menjamin pencapaian tujuan jangka pendek dan kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan pegawai. Sementara sisi negatifnya adalah kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan yang hierarkis, tidak adanya pemberdayaan pegawai dan pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan, kondisi yang kurang kondusif karena penerapan komunikasi top down dan formalitas hubungan antara atasan dan bawahan, dan loyalitas yang kadang berlebihan kepada atasan. Karakteristik kepemimpinan birokrasi menurut Wirawan 2013. Adanya pemimpin tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi, misalnya presiden, panglima tertinggi, atau kepala kepolisian yang menduduki jabatan tersebut karena dipilih atau diangkat secara sah. Kepemimpinan birokrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan semua peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, karena fungsi dan tugas aktivitas sangat banyak, disusun sistem pendelegasian kekuasaan dalam bentuk struktur organisasi hierarkis yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Misalnya pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan sebagainya yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Selanjutnya, setiap birokrasi wajib dan disiplin melaksanakan tugasnya yang ada dalam uraian tugasnya. Yang terakhir, terdapat sistem pengembangan karir dari para birokrat yang didasarkan pada senioritas, kompetensi, dan kinerja birokrat dalam hierarki. Selanjutnya, saya akan membahas teori kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan yang membawa dimensi
dimensi keduniaan kepada dimensi spiritual atau keahlian. Karena itu, kepemimpinan spiritual sering disebut juga kepemimpinan yang berdasarkan pada etika religius. Tujuan dari kepemimpinan spiritual adalah membentuk value, attitude, dan behavior yang dibutuhkan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain sehingga mencapai rasa spiritual survival. Gagasan, energi, nilai, visi, dorongan, dan panggilan hidup akan muncul dalam diri ketika spiritualitas tumbuh dan berkembang. Tugas kepemimpinan spiritual yaitu menetapkan visi, merupakan bentuk rasa, dan membuat janji. Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah menciptakan makna dan tujuan. Selanjutnya, pelayanan atau kepemimpinan melayani. Pemimpin memimpin karena mereka memilih untuk melayani orang yang lain. Seorang pemimpin tidak dapat mengerjakan seluruh pekerjaan dalam organisasi. Karena itu, mereka harus mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Selanjutnya, kompetensi tugas. Kompetensi dalam 4 macam tugas yaitu mengajar, kepercayaan, menginspirasi, dan menguasai ilmu, pengetahuan tentang pekerjaan yang aktual. Nah, yang terakhir, membangun komunitas. Kepemimpinan berbasiskan spiritualitas menciptakan keharmonisan dari sebuah keberagaman, kadang-kadang bertentangan, sistem organisasi dan faksi-faksi manusia. Dampak dan manfaat kepemimpinan spiritualitas. Yang pertama, intuisi dan kreativitas. Kepemimpinan spiritualitas dapat membantu individu untuk memperluas batas kesadarannya melalui batas normal yang menyebabkan meningkatnya intuisi dan kreativitas bisa menjadi alat yang mampu dalam memecahkan masalah. Yang kedua, jujur dan kepercayaan. Kepercayaan dan kejujuran, dua hal yang memiliki peran penting dalam komitmen organisasi untuk kedepannya. Banyak organisasi berbasis spiritual menjadi kejujuran sebagai fokus utamanya. Yang ketiga, pemenuhan pribadi. Membina spiritualitas akan menyebabkan karyawan merasa puas atas terpenuhi saat mereka mulai bekerja. Hal tersebut akan menghasilkan tingkat pemenuhan pribadi dan semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, kinerja organisasi. Organisasi yang menolong spiritualitas dapat mengalami peningkatan kinerja karyawan. Spiritualitas diakui salah satu dimensi penting kepribadian manusia. Selanjutnya ada teori kepemimpinan autentik, menekankan pada proses pembangun legitimasi pemimpin melalui hubungan yang jujur dengan bawahan, menghargai masukan, serta dibangun di atas landasan etika. Walumba et al. 2008 mendefinisikan kepemimpinan autentik sebagai pola perilaku pemimpin yang mengacu pada kapasitas psikologis yang positif dan iklim etika positif untuk kesadaran diri, internalisasi nilai moral, pengelolaan informasi yang seimbang, serta transparansi hubungan antara atasan dan bawahan guna membina pengembangan diri yang positif. Seorang pemimpin autentik memiliki nilai-nilai, prinsip moral yang ia miliki sebagai dirinya sendiri, bukan imitasi atau meniru orang lain. Komponen dasar dalam kepemimpinan autentik yaitu keseimbangan pengelolaan informasi, keterbukaan menganalisis data relevan, dan menerima pendapat sebelum pengambilan keputusan. Selanjutnya, perilaku autentik, pengendalian diri pemimpin berdasarkan standar moral tertentu. Selanjutnya, keterbukaan relasional, merujuk pada keterbukaan berbagi informasi dan perasaan serta membuka jalur komunikasi yang jujur terhadap pihak lain. Yang terakhir, kesadaran diri, merujuk pada kemampuan mengendalikan diri sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri pemimpin. Yang terakhir, teori kepemimpinan diri sendiri.
tugas yang ada dalam diri seseorang untuk meningkatkan motivasi dan mengarahkan dirinya untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan yang diharapkan orang lain kepadanya. Definisi kepemimpinan diri sendiri memperlihatkan pentingnya kontrol seseorang atas motivasi, kognisi maupun tindakannya agar mampu melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Ketika kontrol seseorang atas dirinya mampu menghasilkan tindakan yang diharapkan, baik oleh dirinya maupun organisasinya, maka dapat dinyatakan bahwa individu tersebut memiliki derajat self-leadership yang tinggi. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung penerapan kepemimpinan diri sendiri. Yang pertama, urgensi, situasi yang sangat urgent, kurang mendukung pengembangan kemampuan self-leadership karena dalam situasi seperti ini, bentuk kepemimpinan yang tradisional akan lebih efektif untuk memecahkan masalah yang ada. Yang kedua, employee commitment. Ketika organisasi berada dalam situasi yang memerlukan komitmen karyawan yang tinggi, maka pengembangan kemampuan self-leadership akan tepat pada organisasi untuk tetap eksis dalam situasi yang demikian. Ketiga, creativity. Bagi organisasi yang memerlukan derajat inovasi yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya atau melayani publik dengan cepat dan efektif, pengembangan kemampuan self-leadership diperlukan. Dan yang keempat, independence, yaitu jumlah saling ketergantungan dalam sistem kerja sebuah organisasi akan memengaruhi berapa besar porsi self-leadership yang diperlukan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan thank you.